Bagi kaum Muslim, akar persoalan Palestina sejak Yahudi menjajah Palestina tahun 1948 hingga hari ini sesungguhnya bersinggungan paling tidak dengan 3 aspek. Yang pertama, akidah atau syariah Islam. Yang kedua, sejarah. Dan yang ketiga, politik. Mari simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islamku official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akar permasalahan Palestina dibagi dalam 3 aspek. Yuk kita bahas mengenai aspek pertama dulu. Aspek pertama yaitu aspek akidah atau syariah. Keutamaan Al-Quds atau Yerusalem. Dalam pandangan Islam, tanah Palestina, Syam, adalah tanah milik kaum Muslim. Di tanah ini berdiri Al-Quds, yang merupakan lambang kebesaran umat ini. Dan ia menempati posisi yang sangat mulia. Ada beberapa keutamaan dan sejarah penting yang dimiliki Al-Quds. Pertama, tanah wahyu dan kenabian. Ibnu Abbas menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam dan tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, tanah kiblat pertama. Arah kiblat pertama bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslim adalah Baitul Maqdis atau disebut juga Al-Quds. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk mengubah kiblat ke arah Ka'bah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam dan satu dari 3 masjid yang direkomendasikan Nabi SAW untuk dikunjungi. Beliau bersabda, tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ke 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Ahram di Mekah, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pun bersabda, sekali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat, sekali salat di masjidku di Madinah sama dengan 1.000 salat, dan sekali salat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 salat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Keempat, tanah ibu kota khilafah. Yunus bin Maisarah bin Halbas bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perkara ini akan ada sesudahku di Madinah, lalu di Syam, lalu di Jazirah, lalu di Irak, lalu di Madinah, lalu di Al-Quds atau Baitul Maqdis. Jika khilafah ada di Al-Quds, pusat negerinya akan ada di sana, dan siapapun yang memaksa ibu kotanya keluar dari sana, Al-Quds, khilafah tak akan kembali ke sana selamanya. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Aspek kedua yaitu aspek sejarah. Tercatat bahawa Syam, Palestina adalah bagian di dalamnya. Pernah dikuasai Romawi selama 7 abad, 64 sebelum Masehi sampai 637 Masehi. Namun, cita-cita agung untuk merebut Syam dari Imperium Romawi digelorakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di antaranya kepada Mu'adz pada suatu hari, beliau bersabda, Mu'adz, Allah yang Maha Kuasa akan membuat kalian sanggup menaklukkan Syam setelah kematianku. Tepat pada tahun ke-8 Hijriah, sebanyak 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah bergerak menuju Balqa, salah satu wilayah di Syam. Di sana sudah menanti bala tentara Romawi yang berjumlah 200.000 di bawah pimpinan Herkel, seorang kaisar Romawi. Sampailah detik-detik yang menegangkan. 3.000 pasukan kaum Muslim berhadapan dengan kekuatan besar berjumlah 200.000 pasukan saat itu. Sebagian sahabat berharap agar Rasulullah SAW mengirim tentara tambahan. Namun,
Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu memberikan semangat kepada seluruh pasukan sembari berkata, "Wahai kaum muslim, demi Allah, bersaksilah bahwa kita tidak berperang karena banyaknya pasukan. Kita tidak berperang melawan mereka kecuali atas nama Islam, yang dengan itulah Allah telah memuliakan kita. Berangkatlah, berjihadlah. Sesungguhnya hanya ada satu pilihan bagi kita, menang atau syahid." Mendengar seruan ini, kaum muslim segera bangkit melawan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, walau dengan jumlah yang tidak seimbang. Dalam pertempuran itu, panglima perang kaum muslim, Zaid bin Harithah, syahid, lalu diganti oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun syahid. Kemudian tonggak kepemimpinan diserahkan kepada panglima Islam yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Beliau pun syahid. Akhirnya pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perjuangan panjang dan melelahkan kaum muslim itu baru menuai hasil pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, 638 Masehi. Sayang, setelah dikuasai kaum muslim sekian abad hingga masa kekhalifahan Abbasiyah, tanggal 25 November 1095, Paulus Urbanus II menyerukan perang salib, dan tahun 1099 pasukan salib menaklukkan Al-Quds. Mereka membantai sekitar 30.000 warga di Al-Quds dengan sadis tanpa pandang bulu wanita, anak-anak dan orang tua. Namun, alhamdulillah, pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi sebagai komandan pasukan muslim berhasil membebaskan kembali Al-Quds dari pasukan salib yang telah diduduki selama sekitar 88 tahun, 1099 sampai 1187. Aspek yang ketiga, yaitu aspek politik. Aspek politik dari isu Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari Zionisme dan imperialisme Barat. Zionisme adalah gerakan orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara khusus bagi komunitas mereka di Palestina. Theodore Herzl merupakan tokoh kunci yang mencetuskan ide pembentukan negara tersebut. Ia menyusun doktrin Zionismenya dalam bukunya yang berjudul Der Judenstaat, The Jewish State. Secara nyata, gerakan ini didukung oleh tokoh-tokoh Yahudi yang hadir dalam Kongres Pertama Yahudi Internasional di Basel, Swiss, tahun 1895. Kongres tersebut dihadiri oleh sekitar 300 orang, mewakili 50 organisasi Zionis yang terpencar di seluruh dunia. Sebagai gerakan politik, Zionisme tentu membutuhkan kendaraan politik. Zionisme lalu menjadikan ideologi kapitalisme yang berjaya dengan imperialismenya sebagai kendaraan politiknya. Zionisme ternyata berhasil menuai berbagai keuntungan politis berkat dukungan negara-negara kapitalis dan imperialis Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Sejak dimulainya imperialisme penjajahan tersebut hingga saat ini. Sejak awal pendiriannya, keberadaan negara Israel tidak lepas dari kepentingan negara-negara imperialis Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Peran Inggris dalam pembentukan negara Israel tampak nyata dalam deklarasi Balfour, berupa surat dari Kementerian Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada pemimpin Zionis Inggris Lord Rothschild pada 2 November 1917. Surat ini menjadi dasar pengakuan Inggris terhadap keberadaan negara Zionis di Palestina. Deklarasi ini pula lah yang diadopsi oleh LBB, Liga Bangsa-Bangsa, untuk memberikan mandat resmi kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Sebagai penguasa di Palestina, Inggris memiliki kepentingan besar untuk mendukung berdirinya negara Israel.
Keberadaan negara Zionis di jantung Timur Tengah ini akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan di wilayah ini. Dalam kondisi seperti ini, Inggris bisa lebih mudah menanamkan pengaruhnya di sana. Selain itu, krisis ini akan menyedot energi dan dana umat Islam dan mengalihkan upaya kaum Muslim untuk menegakkan kembali khilafah Islam yang dibubarkan tahun 1924 oleh Kemal Atatürk yang berkonspirasi dengan Inggris. Kepentingan Amerika Serikat atas krisis Palestina juga sama, yakni sebagai media negara itu untuk menanamkan pengaruhnya, sekaligus untuk mengalihkan perhatian kaum Muslim bahwa musuh sejati mereka adalah Amerika Serikat. Eratnya hubungan Zionisme dengan imperialisme Barat, terutama Amerika Serikat, dapat dilihat dari beberapa fakta berikut. Semasa masih menjadi presiden, Bill Clinton pernah berkata, "Kami harus menjalin hubungan erat dengan Israel, sebagaimana telah saya lakukan sepanjang kekuasaan saya sebagai presiden dan sepanjang 52 tahun lampau." Pada awal-awal kekuasaannya sebagai presiden Amerika Serikat, George W. Bush ketika mengucapkan selamat kepada Ariel Sharon dalam pemilu tanggal 6/2/2001 juga menyatakan, Amerika akan bekerja sama dengan semua pemimpin Israel sejak berdirinya pada tahun 1948. Hubungan bilateral kami sangat kokoh layaknya batu karang. Demikianlah sikap resmi pemerintah Amerika Serikat terhadap Israel dari dulu hingga kini. Wajar jika berbagai kebijakan politik yang kotor dan kejam yang ditempuh Israel di Timur Tengah akan selalu mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Itulah 3 aspek akar permasalahan Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para pejuang yang sedang berperang melawan para Zionisme yang sangat brutal akhir-akhir ini. Dan kita sebagai umat Muslim harus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana dan memberikan bantuan sebisa kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.